Jadi aku mau edukasi pembalut, aku mau liatin bedanya pembalut yang berada di pasaran sama pembalut yang aman buat kita pakai. Kenapa sih ini nggak aman untuk kita pakai? Ini salah satu contoh ya. Jadi ada banyak banget, teman-teman bisa lihat di Google, searching sendiri pembalut-pembalut yang mengandung klorin itu apa aja. Nah di situ nanti bakalan keluar. Nah kita bedain dulu kenapa sih pembalut yang beredar di pasaran itu nggak aman. Nggak amannya itu sebenarnya karena mereka mengandung klorin gitu ya. Nah jadi kan orang-orang kan taunya ini terbuatnya dari apa? Kapas apa kertas? Umumnya kan orang-orang taunya ini dia terbuat dari kapas. Nanti kita bakalan buktiin dia beneran dari kapas apa enggak gitu. Dan kenapa sih dia nggak aman? Kenapa pembalut-pembalut itu bisa menimbulkan gatel, malah suka bikin iritasi malah. Apalagi kalau misalkan lagi dapat tuh kan suka bikin gatel kan. Nanti kita lihat. Gitu. Nah, sedangkan ini iris. Nah, teman-teman boleh pegang ya. Ini lihat dia si iris ini. Oh iya, kalau yang ini dia nggak ada tanggal kadaluarsanya, boleh cari sendiri. Nah, kalau iris ini tanggal kadaluarsanya jelas. Nanti teman-teman bisa lihat di pouchnya, pegang aja. Terus dia tembus ISO juga. Jadi kan suatu produk bisa tembus yang namanya ISO kalau produk itu terbuatnya itu melewati proses sedemikian rupa. Oke. Sekarang kita bedain nih, kenapa pembalut yang beredar di pasaran itu nggak aman dan kenapa sih mereka sering bikin iritasi gitu, kenapa mereka suka bikin gatal-gatal. Kita bakalan bedain. Oke. Nah ini kita umpamain darah pada saat haid ya, jadi ini airnya lebih banyak, ini agak lebih sedikit, kita tuangin dulu. Oh, ini harusnya pakai tisu ya, aku lupa apa, aku ambil aja dulu tisunya sebentar. Lagi tunggu, ambil tisu dulu sebentar. Nih, jadi kita lihat di tisu. Kita bakalan lihat bedanya. Ini kita lihat daya serapnya dulu. Kita lihat yang ini basah ya, terus kita lihat yang ini. Yang ini basah ya, sedangkan yang ini tetap kering. Kok bisa? Nah, teman-teman bisa langsung sentuh sendiri nih. Nanti teman-teman sentuh ya, dipegang gitu. Jadi harus dipegang, wajib. Jadi biar tahu gitu. Nah, terus yang ini kering banget nih. Nah, sedangkan yang ini kan masih basah nih. Nah, ini kan keluar masuk kayak gini tuh, itu bisa menimbulkan iritasi biasanya. Karena kan darah kotor keluar masuk gitu. Kan kalau kita dapat, kita berhenti bergerak atau tetap bergerak? Tetap bergerak kan. Nah, itu tuh yang suka bikin iritasi juga gitu. Nah, terus benar nggak sih dia terbuatnya dari kapas? Kita bakalan bedain. Ini kita ambil sampel ya. Sama yang ini diaduk ya. Bedanya kapas sama kertas, kalau kertas itu dia hancur, dia jadi bubur kertas gitu ya, atau kapasnya nggak berkualitas lah. Sedangkan kapas yang benar-benar oke, dia akan tetap utuh. Nah, ketara ya bedanya, yang ini dia hancur dan jadi butek. Nah, yang ini tetap utuh. Jadi bedanya kapas sama kertas, kalau kapas itu dia hancur, ataupun kalau kapasnya nggak bagus ya, tetap aja dia bakalan hancur dan warnanya jadi butek. Sekarang kita lihat lapisannya. Nah, ini lapisannya yang nempel langsung di misfi kita nih, serapuh ini gitu loh. Nah, makanya pada suka bikin tembus. Kita masukin. Nah, iris itu ada 8 lapisan. Nanti teman-teman cek sendiri. Ini lapisan pertama, kasa yang nempel langsung, kuat banget ya di misfinya. Nah, kalau ini antiseptiknya nih, yang membantu meredakan nyeri, yang bantu mengurangi gatal-gatal dan yang lain-lain deh. Ini antiseptiknya, itu lapisan kedua. Lapisan ketiga itu ada kapas. Di lapisan keempat itu ada kertas penyaring. Lapisan kelima ada gelnya yang menyerap. Gelnya ini aman banget ya, karena semuanya itu alami. Di bawah gelnya itu ada kasa lagi, ada lapisan ke-6. Nah, ada lapisan ke-7, ada kapas lagi di bawah si kasa. Banyak banget ya. Terus ada lapisan ke-8, ini ada pori-porinya. Pori-porinya buat apa? Buat sirkulasi udara, karena kan dia udah ngep tuh. Nah, makin diengepin lagi, ini ada sirkulasi udaranya. Sekarang kita lihat daya serapnya tuh. Nah, terus ini tuh
kalau misalkan ini karena di kaca jadi dia nggak terlalu rekat ya. Ini tuh rekat banget, makanya setelah kita pakai setelah kita pakai biasanya lepas nih 2-3 kali cuci tuh nggak bakalan hilang lemnya, makanya juga masih menyebabkan iritasi. Nah sekarang kita lihat nih bedanya lagi. Nah ini tadi kebayang ya kenapa dia bisa menyebabkan iritasi, karena dia terbuat dari daur ulang sampah, kertas, koran, serbuk kayu. Teman-teman bisa lihat sendiri di Google faktanya seperti apa. Waktu itu sempat ada di TV juga. Nah cuma ada klarifikasi waktu itu kalau pembalut yang mengandung klorin itu nggak apa-apa, yang penting dia nggak kena luka sama nggak ketelan. Maksudnya klorin itu nggak apa-apa gitu loh, tapi faktanya kan tetap aja klorin itu keras gitu. Nah ini jadi butek ya dan nggak keserap. Sedangkan ini luar biasa, seluar biasa itu keserap semua. Kita tambah deh. Warnanya aja jadi kuning. Makanya Indonesia kanker serviks nomor 1 dunia salah satunya dari pembalut nih, karena pembalut yang tidak berkualitas. Nih lihat ya, ini bukan sulap jadi ini beneran gitu. Nah jadi ini bisa teman-teman edukasiin. Kalau kita edukasi ini nih ke cewek-cewek atau bahkan ke cowok-cowok pun tetap bermanfaat. Kenapa? Karena kan cowok-cowok juga punya cewek-cewek orang yang mereka kasihi gitu loh. Jadi ini bermanfaat banget kalau kita share ke teman-teman. Bener ya, kalau kita share ke saudara-saudara kita, share ke rekan kita yang lain, ini kan bermanfaat. Nah dan cukup cuma sekitar 10 menitan doang kita menjelaskan ini, kita udah bisa memberi manfaat gitu. Nah edukasi pembalutnya sampai di sini, cuma ada bonusnya lagi nih, ada test pack-nya. Ada test pack, di setiap kemasan Iris itu ada bonus test pack. Test pack-nya buat apa? Buat ngecek kebersihan Misfi, bukan buat ngecek hamil. Cara ngeceknya gimana? Kalau belum menikah itu pas bersih ya, bebas pas bersih. Pokoknya nggak pas lagi haid. Ini yang dipegang batangnya ya, jangan ujungnya karena sensitif nanti. Nah, terus ini ada kertas indikatornya, ini juga nih. Ini medianya yang buat kita cek. Yang dicoletin itu bibirnya, bukan lubangnya. Kan ada bibir, ada lubang. Nah, itu kita bibirnya coletin di sini. Tunggu sekitar 15-20 detik dia akan berubah warna. Kalau yang ini berarti normal. Kolom kedua berarti udah harus dijaga, jangan yang ketat, jangan lembab dan yang lain-lain. Udah harus ganti Iris lah, atau misalkan pembalut-pembalut lain yang lebih aman gitu. Nah, kalau yang ketiga nggak ada salahnya kita cek ke dokter, siapa tahu ada apa-apa karena cairannya warnanya udah nggak bagus banget. Nah dan ini ada dalam setiap kemasan Iris, lumayan buat dokter pribadi. Nah kebayang ya Iris seperti apa, dan pembalut-pembalut di luaran itu kenapa dia bisa menyebabkan iritasi, kenapa dia bisa menyebabkan suka gatal-gatal dan bikin jadi nggak nyaman gitu. Oke, nah edukasi pembalutnya udah selesai. Nanti aku bakalan jelasin multiply setelah video yang ini. Video ini menjelaskan tentang gimana sih cara edukasi pembalut. Nanti teman-teman bisa kembangin sendiri lagi, tapi intinya tuh seperti tadi. Yang pasti kalau kita pakai jangka panjang itu nggak aman dan nggak nyaman juga gitu loh. Makanya teman-teman bisa share ini ke rekan-rekannya yang lain. Terus kata kuncinya setelah ini kan bakalan multiply nih. Mau nggak dari apa yang teman-teman pakai, teman-teman bisa dapat tambahan penghasilan pasti. Tapi videonya bukan di sini ya buat multiply. Ini cuma khusus buat edukasi pembalut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.